Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita melalui kajian dan tanya jawab berkaitan dengan permasalahan agama. Salawat dan salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang ke-24 dari bulan Sya'ban pada tahun 1445 Hijriah ini. Besok malam Rabu, malam 25 Sya'ban. Lusanya malam Kamis, malam 26. Kemudian malam Jumat, malam 27. Malam Sabtu, malam 28. Malam Ahad, malam 29. Malam Senin bisa malam 1 Ramadan, bisa juga masih tanggal 30 Sya'ban. Karena jumlah bulan dalam atau jumlah hari dalam satu tahun itu 29 hari. Tapi tidak persis 29, ada komanya sekian jam. Sehingga setelah 29 hari, maka hari yang berikutnya bisa berpindah ke tanggal 1 bulan selanjutnya, bisa juga masih tanggal 30 bulan itu. Dan pergantian hari dalam tahun Qamariyah itu, bulan-bulan Qamariyah itu pada waktu malam. Misalnya tadi sebelum maghrib itu masih tanggal 23 Sya'ban sebelum maghrib. Begitu masuk waktu maghrib, sudah pindah ke tanggal 29 Sya'ban. Ini nanti malam hari Ahad, ya, hari Ahad sebelum maghrib itu masih tanggal 29 Sya'ban, hari Ahadnya. Malamnya bisa 30 Sya'ban, bisa 1 Ramadan. Hanya saja kalau berdasarkan ilmu hisab, perhitungan astronomi, di hari Ahad masuk malam Senin, ketika matahari terbenam, posisi bulan sudah ada di atas ufuk. Oleh karena posisi bulan sudah ada di atas ufuk pada malam Senin, maka bagi yang menetapkan awal bulan dengan ilmu hisab, perhitungan astronomi, itu sudah menetapkan bahwa malam Senin itu sudah 1 Ramadan, yang menggunakan kriteria wujudul hilal. Wujudul hilal artinya asal ada bulan menurut perhitungan. Maka seperti organisasi Islam Muhammadiyah itu sudah menetapkan bahwa 1 Ramadan untuk tahun ini bertepatan dengan malam Senin, ya, malam Senin pekan depan. Tapi bagi yang menggunakan ru'ya, pengamatan bulan secara faktual di lapangan, betul-betul mengamati bulan, itu belum bisa memastikan. Harus melihat terlebih dahulu. Kalau malam Senin tersebut ketika matahari terbenam, bulan bisa terlihat, berarti malam Senin itu akan ditetapkan 1 Ramadan. Tapi kalau bulan tidak terlihat, berarti belum 1 Ramadan, masih tanggal 30 Sya'ban. Dan biasanya kalau ketinggian bulan sangat rendah, seperti yang akan terjadi malam Senin, itu ketinggiannya sangat rendah, hanya 0, sekian saja. Jangankan 0, sekian, sampai di bawah 3 derajat pun biasanya sulit untuk dilihat dengan menggunakan teropong secanggih apapun. Sehingga
tanpa bermaksud mendahului, kemungkinan besar ya, bagi yang berpatokan kepada ru'ya akan menetapkan bahwa Ramadan itu tanggal atau malam Selasa, pekan depan persis. Ya, itu kemungkinan besarnya seperti itu. Jadi ada kemungkinan awal Ramadan akan berbeda. Tapi beda dengan Idul Fitrinya, insya Allah kemungkinan besar akan sama. Ya, karena pada saat Ramadan itu sudah 29, kalau yang mau mulai nanti hari Selasa itu posisi bulan memang cukup tinggi dan insya Allah akan memungkinkan untuk dilihat. Pemerintah juga yang menggunakan kriteria yang disepakati Menteri Agama beberapa negara, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, MABIMS, yang menggunakan kriteria 3 derajat, itu kemungkinan juga akan menetapkan malam Selasa. Tapi terlepas dari itu semua, kita sudah hampir memasuki bulan Ramadan. Kajian kita malam ini terakhir sebelum masuk Ramadan. Karena itu untuk malam ini kita tangguhkan dulu kajian tafsir kita. Kita bahas tentang persiapan-persiapan sebelum memasuki Ramadan. Ramadan ini bulan istimewa, satu-satunya bulan yang disebut namanya di dalam Al-Quran. 11 bulan yang lain tidak ada satupun yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Ya, di 11 bulan yang lain tidak ada satupun yang ya, namanya disebut di dalam Al-Quran. Tidak ada satu. Sehingga karena tidak ada satupun yang namanya disebut dalam Al-Quran selain Ramadan, maka Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, sangat-sangat istimewa. Ya. Kemudian selain itu, Ramadan juga adalah bulan yang oleh Nabi disebut dengan Sayyidus Syuhur, raja atau penghulunya bulan. Atakum Ramadan Sayyidus Syuhur, telah datang kepada kalian Ramadan yang merupakan Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Ya. Atakum Ramadan Sayyidus Syuhur. Ya. Ya. Bulan Ramadan adalah penghulunya bulan. Faradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan itu. Tuftahu fihi abwabu al-jannah, di bulan Ramadan dibuka pintu-pintunya surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintunya neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, kemudian setan-setan itu dibelenggu. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr, untuk Allah pada malam itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, maka siapa yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan selama-lamanya. Maksudnya kalau di bulan Ramadan dia tidak bisa mendapatkan kebaikan, maka sangat sulit untuk mengharapkan dia akan mendapatkan kebaikan di luar bulan Ramadan. Nah, maka seyogianya kita mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh. Persiapan itu meliputi satu, isti'dad imani, persiapan dari segi iman atau persiapan dari segi hati. Para sahabat Nabi dulu, kalau sudah masuk bulan Rajab, nama Ramadan sudah disebut-sebut melalui lisan mereka, melalui doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Doa ini menunjukkan 3 hal kepada kita. Satu, ada kerinduan yang mendalam dari para sahabat kepada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, doa ini menunjukkan kepada kita bahwa mestinya nama Ramadan itu selalu disebut-sebut minimal 2 bulan sebelum masuknya Ramadan. Bahkan sebagian tabi'in membagi doa mereka dalam 1 tahun itu menjadi 2 bagian. 6 bulan doanya, dari masuk Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Selama 6 bulan itu doanya apa? Ya Allah, terimalah kebaikan kami di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya, mulai dari bulan Rabiul Awal sampai bulan Sya'ban ini, doanya apa? Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Itu saja doanya.
6 bulan sebelum masuk Ramadan, pertemukan kami dengan Ramadan. Masuk Ramadan dan 5 bulan berturut-turut setelahnya itu, setelah Ramadan, doanya apa? Terima amal kebaikan kami di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, doa tadi menunjukkan ada hubungan yang sangat kuat antara Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bahasa ulama, Rajab itu bulan untuk menanam kebaikan, Sya'ban itu bulan untuk menyirami, dan Ramadan bulan untuk memetik hasilnya. Jadi di bulan Ramadan kebaikan ditanam, di bulan Ramadan kebaikan disirami, dan di bulan Ramadan kemudian kebaikan itu dipetik hasilnya. Di bulan Rajab kita tanam, di bulan Sya'ban disirami, di bulan Ramadan kita petik hasilnya. Bukan nanti memulai kebaikan pada saat masuk Ramadan, tapi Ramadan adalah puncak dari kebaikan yang sudah dimulai bahkan sejak di bulan Rajab tersebut. Yang kedua, istidad ilmi, persiapan dari segi ilmu, membekali diri dengan pengetahuan tentang amalan-amalan di bulan Ramadan, terutama tentang fikih puasa, karena inilah ibadah yang paling pokok di bulan Ramadan. Juga tentang salat tarawih, tentang i'tikaf, ya, dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena ibadah apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadan, syaratnya untuk diterima oleh Allah kan tidak banyak-banyak, ya. Jadi syarat amal ibadah itu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah banyak. Syaratnya cuma 2 saja. Syarat yang pertama, amal itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, ya. Amal dilakukan dengan penuh keikhlasan, ya. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khulisa lahu. Ikhlaskanlah amal kalian hanya untuk Allah, karena sungguh Allah tidak akan menerima satu amalan kecuali yang dilakukan secara ikhlas untuknya. Jadi akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbal illa ma khulisa lahu. Ikhlaskanlah amalan kalian hanya untuk Allah, karena sungguh Allah tidak akan menerima satu amalan kecuali yang dilakukan secara ikhlas untuknya. Kemudian syarat yang kedua selain syarat keikhlasan tadi, yaitu amal ibadah tersebut mesti sesuai dengan tuntunan agama, tidak boleh diada-adakan. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang bukan merupakan bagian dari ajaran agama ini, maka itu akan tertolak, ya. Jadi siapa yang mengada-adakan sesuatu yang bukan merupakan bagian dari ajaran agama ini, maka itu akan tertolak. Sehingga jamaah sekalian, kalau masalah ikhlas kan urusan hati, tapi kalau kita bicara amal yang sesuai dengan tuntunan agama, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah melalui ilmu. Nah, itulah pentingnya kita mempunyai ilmu pengetahuan tentang fikih-fikih Ramadan. Misalnya tentang fikih puasa. Puasa itu rukunnya cuma 2. Kalau secara fikih, asal 2 rukun ini terpenuhi, maka puasa kita sah, meskipun belum tentu diterima. Karena kalau diterima itu ukuran adab, kalau sah ukuran fikih. Sah artinya tidak perlu lagi diulangi puasa tersebut. Tapi kalau tidak sah, ya wajib diulangi. Apa rukunnya puasa? Cuma 2 saja. 1 niat, yang kedua dilakukan sesuai tuntunan agama. Yang pertama dulu niat. Ada 4 hal yang penting diperhatikan kaitannya dengan niat, ya. 4 hal yang penting diperhatikan kaitannya dengan niat. 1, niat pada puasa beda dengan niat pada ibadah lain seperti salat. Kalau salat, niatnya itu mesti terangkai. Contoh tadi kita salat maghrib misalnya, kan niatnya di awal ibadah. Ketika takbiratul ihram berniat. Boleh niat sedikit mendahului asal jedanya tidak panjang. Tidak boleh kalau jedahnya panjang. Tidak bisa misalnya sudah niat, saya niat salat isya 4 rakaat karena Allah, tiba-tiba saya minum dulu deh. Begitu selesai minum langsung Allahu Akbar. Kan tidak bisa. Niat itu mesti terangkai. Tapi kalau puasa niatnya tidak mesti terangkai. Niat itu boleh jauh mendahului. Jadi yang namanya niat puasa boleh jauh mendahului. Prakteknya sekarang biasanya kalau kita datang ke masjid sholat, ya, kita datang ke masjid untuk salat isya, tarawih, witir, di sela-sela rakaat tersebut biasa imam mengingatkan niat untuk puasa besok. Lalu ramai-ramai lah kita berniat, nawaitu sauma gadin an adai fardhi syahri ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok.
puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Tapi pulang dari masjid kita masih lanjut makan minumnya, tidak ada masalah, karena memang untuk puasa itu niatnya tidak mesti di awal. Awalnya puasa fajar masuk subuh, tapi tidak disyaratkan niatnya di waktu subuh. Boleh niat jauh mendahului. Satu. Yang kedua, ada perbedaan antara niat pada puasa sunnah dengan niat pada puasa wajib. Kalau untuk puasa sunnah, niatnya itu boleh setelah subuh. Kalau puasa sunnah, pagi-pagi kita boleh berniat untuk puasa pada hari itu. Malamnya belum ada niat, pagi-pagi baru niat, saya puasa saja deh hari ini, boleh. Misalnya puasa Sya'ban, ya, puasa Senin Kamis, puasa-puasa sunnah yang lain niatnya boleh setelah subuh. Asal belum pernah makan minum sebelumnya. Tidak bisa juga kalau sudah sarapan, kenyang sekali baru saya puasa saja deh hari ini, tidak bisa. Tapi asal belum pernah makan minum Pak, puasa sunnah itu niatnya boleh setelah subuh. Nah, beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib niatnya mesti sebelum subuh. Malam yujmi as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Jadi niatnya mesti sebelum subuh. Itu untuk puasa wajib. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya, yang ketiga, ya, menurut Imam Malik, puasa Ramadan itu satu kesatuan. Karena dia satu kesatuan, niatnya boleh di awal Ramadan saja, sudah mencukupi 1 bulan sekaligus. Itu menurut Imam Malik. Semoga Allah merahmati beliau. Karena dipandang Ramadan itu satu kesatuan ibadah. Tapi pendapat ini tidak disetujui oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Menurut Imam Syafi'i mesti tiap-tiap malam, karena hari-hari di bulan Ramadan itu masing-masing independen berdiri sendiri, bukan satu kesatuan. Tidak sama misalnya dengan rakaat salat. Contoh tadi kita salat Isya 4 rakaat. Rakaat pertama lancar, kedua lancar, ketiga lancar. Tiba-tiba rakaat keempat berhadas kentut. Kan tidak bisa. Keluar dari masjid, wudu, masuk lagi, salat cuma 1 rakaat. Begitu ditanya, kok salatnya cuma 1? Jawabannya apa? Yang batal cuma rakaat keempat, 1, 2, 3 tidak batal. Mesti diulang semua karena satu kesatuan. Tapi kalau puasa Ramadan tidak begitu. Hari yang batal itu saja yang diganti, tidak semuanya. Tidak mempengaruhi yang lain. Puasa hari pertama lancar, hari kedua lancar, hari ketiga lancar. Tiba-tiba hari keempat sakit. Tidak puasa hari keempat. Ya yang diganti hari keempat saja. 1, 2, 3 tidak ikut diganti. Berarti niatnya mesti tiap-tiap malam juga. Tapi akan sangat baik kalau digabungkan. Di awal Ramadan niat puasa 1 bulan, dan tiap-tiap malam niat untuk puasa keesokan harinya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, karena niat ini adalah rukunnya puasa, menurut sebagian ulama, kalau ada yang berniat membatalkan puasanya, kalau ada yang berniat membatalkan puasanya, maka batallah puasanya, meskipun tidak jadi. Contoh Pak, siang hari Ramadan panas terik cuaca, merasa sangat kehausan, lalu berniat, saya batalkan saja puasa aku deh. Ambil air Pak, begitu mau minum, tidak jadi. Biar tidak jadi, itu sudah batal puasanya menurut sebagian ulama. Karena niat itu rukun puasa, maka begitu berniat membatalkan, ya batal. Memang ini tidak disepakati, tapi untuk kehati-hatian, jangan berniat membatalkan puasa. Rukun yang kedua dari puasa, meninggalkan yang membatalkan. Itu saja 2 rukunnya, niat, yang kedua meninggalkan yang membatalkan. Apa yang membatalkan? Kalau yang disepakati semua ulama cuma 4. 1, makan dengan sengaja. Yang kedua, minum dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Dan yang keempat, melakukan hubungan suami istri. Itu saja yang disepakati semua ulama. Selebihnya ulama sudah beda pendapat. Kalau makan minum sengaja itu sepakat ulama batal. Yang dimaksud di sini memasukkan ke dalam tubuh kita, ya, makanan atau minuman, bahkan biar bukan makanan minuman, mau benda padat, benda cair, gas, melalui rongga mulut kita. Seandainya ada yang mengunyah-ngunyah tisu Pak, tisu dikunyah-kunyah terus ditelan, tetap batal puasanya, meskipun ini bukan makanan, karena dia sudah memasukkan ke dalam tubuhnya melalui rongga mulut. Itulah sebabnya merokok itu membatalkan puasa. Yang mengatakan bukan makanan, bukan minuman, tidak peduli mau makanan mau bukan makanan, jelas kita masukkan ke dalam tubuh melalui rongga mulut kita.
Ya. Nah, sebaliknya, meskipun misalnya zat makanan atau minuman cairan, tapi kalau masuknya tidak melalui rongga mulut itu tidak membatalkan puasa. Menurut pendapat yang rajih, orang diimpus itu sudah batal puasanya. Beda tapi mengenyangkan atau menghilangkan haus. Oh, persoalannya bukan di situ. Ada orang makan nasi 1 biji kan tidak kenyang, tapi tetap batal puasanya. Jadi bukan masalah mengenyangkan tidak mengenyangkan. Nah, muntah sengaja, dikorek-korek sampai muntah. Kalau tidak disengaja tidak batal. Naik kendaraan mabuk kemudian muntah. Yang keempat, melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Itu saja yang disepakati semua. Selebihnya itu udah beda pendapat. Ya. Menyiram kepala itu tidak membatalkan puasa. Nabi kadang-kadang kalau cuaca panas beliau siram kepalanya dengan air. Mencicipi makanan tapi tanpa menelannya itu juga tidak membatalkan puasa. Saya kira cukup dulu untuk pengantarnya. Saya berikan kesempatan yang 8 kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan. Saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Ya. Menentukan bahwa sahnya satu perbuatan ibadah termasuk sholat, puasa, zakat, dan bila memenuhi persyaratan dengan ketentuannya dimenurut dari besok, ya, bahwa ibadah, segala ibadah yang dilakukan walaupun dengan syariatnya, tapi kalau tidak dengan hati yang suci, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini yang termasuk qalb, kemudian termasuk mulut, dan mulut termasuk kuat. Ini bagaimana tidak hanya memfungsikan untuk mencapai yang namanya qalbun salim, suci bersih, sehingga segala macam ibadah itu apa yang kita lakukan dengan sesuai jalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa dijadikan sukses untuk bisa kita sukses. Baik. Kalau dalam pandangan fikih, dalam pandangan fikih, tujuannya itu adalah bagaimana supaya ibadah sah. Itu tujuannya. Bagaimana supaya ibadah itu sah. Tapi kalau dalam pandangan ulama tasawuf, maka tujuannya bukan hanya supaya ibadah sah, tapi bagaimana supaya ibadah itu makbul, diterima. Karena belum tentu ibadah yang sah itu diterima. Kalau sah terpenuhi rukunnya, asal terpenuhi rukun. Contoh, misalnya kita sholat, kalau dalam mazhab Syafi'i rukunnya 13, terpenuhi itu rukunnya 13, sudah sah sholat kita. Tapi belum tentu diterima. Ya, karena kalau untuk diterima kan mesti khusyuk. Nah, khusyuk itu bukan bahasan fikih. Kita baca kitab-kitab fikih, tidak ada kitab-kitab fikih yang membahas tentang khusyuk, karena bukan memang wilayah fikih. Khusyuk itu wilayah tasawuf. Wudu misalnya, rukunnya cuma 6 kalau mazhab Syafi'i, malah mazhab Hanafi cuma 4. Jadi asal terpenuhi ini yang 6 atau yang 4, sudah sah wudu kita. Tapi belum tentu diterima. Sama dengan puasa tadi. Puasa itu kalau secara fikih cuma 2 saja rukunnya. 1, niat. Yang kedua, meninggalkan 4 yang membatalkan. Tidak makan, tidak minum, tidak muntah dengan sengaja, dan tidak melakukan hubungan suami istri dari subuh sampai masuknya maghrib. Sudah selesai urusannya. Itu fikih. Beda dengan standar dalam tasawuf. Kalau standarnya itu bagaimana supaya ibadah diterima. Misalnya, karena tadi ditanyakan
ibadah secara umum, nanti masuk ke puasa secara spesifik, secara khusus. Misalnya ibadah secara umum dikaitkan dengan kesucian. Suci itu kan levelnya 4. Level suci itu 4. Level paling rendah itu levelnya fikih. Ya, itu yang dibahas dalam ilmu fikih. Apa itu? Suci tubuh dari najis dan hadas. Suci pakaian dari najis. Dan suci tempat salat dari najis. Itu saja kalau fikih. Jadi yang penting ini tubuh suci dari najis. Tidak ada kotoran yang menempel di tubuh. Kita tidak berhadas, berarti kita punya wudu. Ya, kita punya wudu. Kalau hadas besar kita sudah mandi janabah. Itu sudah suci tubuh. Kemudian pakaian tidak terkena najis, tempat salat pun tidak terkena najis. Sudah suci, selesai urusannya fikih. Level 1. Tapi kalau level 2-nya suci itu adalah mensucikan anggota tubuh. Mensucikan mata, telinga, lisan kita, tangan, kaki, perut, bawahnya perut. Nah, itu suci level 2, anggota tubuh. Level 3-nya bukan hanya mensucikan anggota tubuh, tapi mensucikan hati dari sifat-sifat yang tercela. Ya, jadi mensucikan hati dari sifat takabur. Kan bisa saja mata tidak melihat yang diharamkan, telinga tidak mengucapkan, telinga tidak mendengarkan, lisan tidak mengucapkan, tapi di hati ada sifat-sifat tercela, takabur, iri hati, sekalipun tidak diwujudkan keluar. Karena sifat-sifat tercela ini wilayah hati, bukan wilayah luar. Orang berpakaian parlente, pakaian mewah, kendaraan mewah, belum tentu dia takabur. Karena takabur itu bukan urusan luar, itu urusan dalam hati kita. Sebaliknya, orang yang berpenampilan lusuh, kumuh, belum tentu dia rendah hati. Bisa saja dia takabur. Dia berpakaian kumuh, kemudian di hatinya muncul kesombongan. Memang saya ini yang paling tawadu dan sebagainya. Itu malah kesombongan. Jadi merasa diri tawadu itu adalah kesombongan. Ya. Suci level 3 itu hati. Suci level yang keempat yaitu mensucikan sir. Sir itu adalah ruhnya ruh. Jadi kalau dalam diri kita ada ruh itu sendiri punya ruh, namanya adalah sir. Mensucikan dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan, miliki dunia tapi jangan dimasukkan ke dalam kedalaman hati kita. Ditempatkan di tempatnya saja. Saya pernah kasih contoh yang simpel, sederhana. Punya sandal yang bagus, tempatnya di kaki bukan di hati. Jadi begitu sandalnya hilang, tidak pernah merasa sakit hati. Kalau sandal hilang kita sakit hati, berarti saat sandal itu dimasukkan ke dalam kedalaman hati kita. Itu dalam konteks sholat misalnya. Nah, puasa, Imam Ghazali membagi puasa itu menjadi 3 macam. Ada puasa awam, sekedar niat kemudian tidak makan, tidak minum, dah hubungan suami istri. Ada puasa khawas, yaitu yang mempuasakan anggota tubuhnya tadi. Dan ada puasa khawasul khawas, yang juga mempuasakan hatinya. Ya, tidak menyimpan di dalam hati hal-hal yang bisa mengarahkannya kepada kemaksiatan. Nah, itulah yang dituju dalam ilmu tasawuf. Bagaimana supaya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sah. Ya, maka dalam hal ini niat kita beribadah diperhatikan. Yang paling rendah motivasi, maksudnya motivasi beribadah itu yang paling rendah. Orang beribadah karena kewajiban, itu paling rendah. Kenapa salat? Kewajiban ini, kalau tidak salat kita dihukum. Itu paling rendah motivasinya. Yang kedua karena kebutuhan. Contoh, mohon maaf, begitu disediakan ini air, biar tidak dipersilakan. Kalau saya minum, saya buka sendiri Pak, saya minum. Kenapa? Karena saya butuh, saya merasa haus, saya butuh. Bahkan seandainya tidak ada air, saya haus sekali, saya minta tolong dulu airnya, karena butuh. Tapi ini kebutuhan apa? Tubuh. Rohani ada kebutuhannya. Kebutuhan rohani pada zikir, pada sholat. Jadi selama ini kebutuhan tubuh cepat dipenuhi, kebutuhan rohani kadang lambat dipenuhi. Nah, jadi sholatlah, ibadahlah karena kebutuhan. Dan yang ketiga, beribadahlah karena kerinduan kita kepada Allah SWT. Bukan hanya karena butuh. Ibadah itu untuk rohani, tapi karena kita rindu kepada Allah SWT. Kalau orang beribadah karena rindu, maka begitu dia salat, dia akan merasakan kenikmatan. Ibarat kita merindukan seseorang, begitu kita ketemu, pasti kita merasakan satu kenikmatan.
Itu hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Saya kira wallahu a'lam bisa. Tambah satu Ustaz. Silakan. Langsung saja Ustaz. Ya. Puasa ini kan dikenal bahwa Allah yang akan membalas secara langsung. Ya. Karena ajizibi. Tapi kan pahala yang lain tetap Allah yang membalas. Terus apa maksud daripada makna ajizibi? Maksudnya Allah yang langsung membalas. Ya. Kasih. Dalam hadis kursi itu kan dua yang disebut oleh Tuhan. Ya, kullu amali bani Adam lahu. Semua amal yang dilakukan manusia untuknya, illa siyam kecuali puasa. Allah sebut dua. Fa innahu li. Puasa itu untukku. Nah, yang kedua baru itu. Wa ana ajzi. Saya akan memberi balasan. Jadi Allah mengatakan puasa itu untukku. Apakah salat bukan untuk Allah? Untuk Allah juga. Apakah zakat bukan untuk Allah? Untuk Allah juga. Apakah haji bukan untuk Allah? Untuk Allah juga. Tapi khusus untuk puasa Allah sebut fa innahu li. Puasa itu untukku. Allah menyandarkan puasa kepada dirinya. Untuk apa? Ini namanya idafah tasrif, penyandaran untuk menunjukkan keagungan. Jadi, namanya idafatu tasrif. Sesuatu itu menjadi mulia, faktornya salah satunya kepada apa atau kepada siapa dia disandarkan. Itu yang menentukan kemuliaan. Kepada siapa atau kepada apa dia disandarkan. Contoh, ya, misalnya tegel, ya, tegel. Ada tegel yang sama, tegelnya sama. Satu ditempelkan di lantai kamar mandi, yang satu ditempelkan di lantai masjid. Ini tegelnya sama, dibeli di toko yang sama, di hari yang sama, harganya sama. Tapi yang satu ditempelkan di lantai kamar mandi, yang satu ditempelkan di lantai masjid. Kira-kira beda. Kalau tegel yang di lantai kamar mandi, kita tidak mau letakkan dahi kita di situ. Tapi kalau yang di masjid, kita mau. Bahkan meskipun lebih mahal tegel yang di lantai kamar mandi, lebih murah yang di masjid, kita tetap letakkan dahi. Kenapa dia mulia? Bukan karena zat tegelnya itu, tapi karena tempat dia menempel. Itu namanya penyandar. Nah, ini misalnya Pak, kertas yang dipakai untuk mushaf dengan kertas yang dipakai untuk buku lain bisa jadi sama, tapi nilainya menjadi berbeda tergantung kepada siapa dia menempel. Jadi ketika Allah mengatakan puasa untukku, Allah ingin memberikan tasrif kemuliaan kepada puasa, maka disandarkanlah kepada dirinya. Terus saya yang akan memberikan balasan. Nah, ini kita mesti waspada. Coba kalau misalnya katakanlah saya bekerja sama seseorang, saya mau kerja Pak, oh boleh silakan kerja sama saya. Terus dia katakan, Ustadz kalau kerja sama saya 1 bulan gajinya 3 juta ya. Oh, ini gajinya udah jelas. Saya kerja mungkin rajin atau mungkin malas, yang jelas sudah dipatok Pak 3 juta. Dan bisa makanya mohon maaf, tidak semua Pak ya. PNS kan biasa, sudah jelas digaji, sudah jelas gajinya sekian. Mau pekerjaannya dalam 1 hari itu rajin atau sedang-sedang saja atau kadang-kadang mas, sudah jelas gajinya Pak. Tapi kalau misalnya ada seorang pemilik perusahaan yang kata, saya kerja sama saya, masalah gajimu itu urusan saya. Ini saya harus hati-hati. Begitu dia katakan gajimu urusan saya, bisa jadi saya dapat gaji lebih besar dari ekspektasi saya, harapan saya. Begitu sudah kerja dikasih, banyaknya nih gaji yang dikasih. Saya kira cuma sebegini, ternyata banyak. Tapi bisa jadi juga sebaliknya. Bisa jadi juga sebaliknya. Ternyata saya dapat gaji jauh lebih kecil dari yang saya harapkan. Itu berdasarkan apa? Kinerja yang dilihat. Ini kalau tidak disebutkan. Begitu Allah mengatakan, saya akan memberikan balasan. Saya akan memberikan balasan. Ini hati-hati. Bisa jadi kita puasa itu malah tidak dapat apa-apa. Tapi bisa jadi juga lebih besar daripada yang diharapkan orang. Nah, kenapa Allah mengatakan puasa itu ya hanya saya akan memberikan balasan kepadanya? Itu kata Allah SWT. Ya. Kenapa disebut seperti itu? Karena begini Pak. Ya. Kalau orang salat kan jelas kelihatan. Misalnya kita sekarang ini kan tidak ada yang salat ini, jelas kelihatan. Ntar kalau masuk Isya orang berdiri, oh jelas ini lagi sholat ini. Jelas sekali itu kelihatan orang salat. Orang haji tawaf, jelas itu ini tawaf. Ya, ini lagi sa'i.
Tapi kalau misalnya puasa, tidak ada misalnya di siang hari kita kumpul di situ, tidak ada yang makan, tidak ada yang minum. Apa bisa dipastikan ini orang lagi puasa ini? Kan tidak bisa, Pak. Bisa saja orang tidak makan, tidak minum pada saat itu, tapi dia sebetulnya tidak puasa. Yang tahu siapa? Hanya orang itu dengan Allah saja. Maka Allah mengatakan puasa itu untukku dan hanya saya akan memberikan balasan kepadanya. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf mungkin untuk malam ini cukup.